Halo Bolo, apa kabar? Senang sekali Fenomenal kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini kami sudah menyiapkan sederet informasi yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Langsung saja kita simak Fenomenal. Mengawali jumpa kita di Fenomenal kali ini, kami akan menghadirkan informasi mengenai monumen unik dan misterius. Ini dia informasinya. Monumen adalah jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian pada masa lalu. Seringkali monumen berfungsi sebagai suatu upaya untuk memperindah penampilan suatu kota atau lokasi tertentu. Berikut kami memiliki beberapa monumen yang unik dan misterius di dunia. Yang pertama adalah Monumen Mimizuka di Kyoto, Jepang. Monumen ini didirikan untuk memperingati tewasnya 38.000 warga Korea akibat pembantaian samurai-samurai Jepang pada kurun waktu tahun 1592 hingga 1598. Namun bukan berarti dibangun karena banyaknya jenazah yang berada di sana, melainkan karena di sanalah tempat dikuburkannya anggota tubuh warga Korea yang dibantai berupa telinga dan hidung mereka. Berikutnya Monumen Bawah Air Grenada. Monumen Taylor ini dibangun oleh pematung Jason de Caires. Namun monumen ini dapat ditemui di dasar Teluk Molinier di Grenada yang terdiri dari puluhan patung yang dibangun di atas tanah dan terendam di daerah itu sejak Mei 2006 silam. Monumen Bawah Air Taylor seharusnya menyoroti proses ekologis dan mereka sendiri bertindak sebagai terumbu karang buatan untuk kehidupan biota laut. Patung-patung itu terletak di bagian yang dangkal Teluk Molinier dan mudah diakses oleh penyelam. Selanjutnya kita akan menengok monumen di lepas pantai Alexandria, kota Alexander Agung. Lokasi yang diyakini tidak adanya reruntuhan kerajaan Cleopatra. Hal ini diyakini bahwa gempa bumi lebih dari 1.500 tahun yang lalu membuat bangunan ini jatuh ke laut bersama dengan artefak, patung-patung, dan bagian lain dari istana Cleopatra. Selanjutnya The Mysterious Stones of Baalbek adalah kuil terbesar Romawi yang pernah berdiri di reruntuhan. Namun kuil ini tidak dibangun di Yunani atau Roma, tetapi di Baalbek, Lebanon. Tak seorang pun tahu apa yang membuat situs ini begitu istimewa ke Roma. Untuk mendorong mereka untuk membangun, memindahkan, dan merakit blok batu begitu banyak. Berikutnya, Easter Island merupakan suatu tempat yang terletak di tenggara Samudra Pasifik, juga dikenal dengan suku Rapa Nui. Tempat ini paling terkenal dengan patung-patung yang monumental yang dibuat oleh orang-orang Rapa Nui dan beratnya sekitar 86 ton yang menggambarkan betapa besar prestasi untuk Rapa Nui yang telah menciptakan dan memindahkan mereka. Patung-patung ini dibangun oleh penduduk Polinesia antara tahun 1250 dan 1500. Patung-patung batu raksasa berbentuk kepala manusia di Easter Island telah lama menjadi misteri besar di dunia arkeologi. Namun misteri itu kini telah terkuak. Penelitian ilmiah patung-patung itu pertama kali dilakukan oleh penjelajah asal Inggris Catherine Routledge pada tahun 1916. Penelitian itu menjelaskan peradaban luar biasa masyarakat Moai yang tinggal di Pulau Pasifik Selatan yang berjarak 2.300 mil dari Chili. Awalnya, patung-patung itu diperkirakan dibuat secara serampangan. Namun sekarang, para peneliti mengatakannya monolit yang menunjukkan sebuah masyarakat yang sadar kelas. Satu patung secara utuh memiliki tinggi 69 kaki dengan berat 270 ton. Sedangkan di bagian yang menancap ke tanah dari beberapa patung memiliki kedalaman sekitar 50 kaki. Pembangunan patung-patung ini dimaksudkan untuk menggambarkan wajah hidup nenek moyang Moai yang telah mati. Selanjutnya adalah reruntuhan Machu Picchu. Machu Picchu adalah kota paling lestari dari Kekaisaran Inca. Kota ini tersembunyi tinggi di Andes, Peru, di Gunung Curam dengan telapak yang rata.
Lokasi reruntuhan Inka Pra-Columbus yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2.350 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu berada di atas lembah Urubamba di Peru sekitar 70 km barat Laut Cusco. Dibangun pada sekitar tahun 1450, tetapi ditinggalkan 100 tahun kemudian, ketika bangsa Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inka. Situs ini sempat terlupakan oleh dunia internasional, tetapi tidak oleh masyarakat lokal. Situs ini kembali ditemukan oleh arkeolog dari Universitas Yale Hiram Bingham III yang menemukannya kembali pada tahun 1911. Sejak itu, Machu Picchu menjadi objek wisata yang menarik bagi para turis lokal maupun asing. Machu Picchu dibangun dengan gaya Inka kuno dengan batu tembok berpelitur. Bangunan utamanya adalah Intihuatana, kuil matahari, dan ruangan 3 jendela. Tempat-tempat itu disebut sebagai distrik sakral dari Machu Picchu. Selanjutnya, Stonehenge merupakan salah satu monumen yang terkenal di dunia. Stonehenge terletak di daerah Wiltshire, Inggris. Meskipun teori dan spekulasi tentang monumen ini banyak bermunculan, namun tidak ada yang tahu apa tujuan awal monumen prasejarah ini serta tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia. Berikutnya monumen sepatu bus. Monumen ini dibangun untuk memperingati seorang jurnalis Irak yang dengan semangat kepahlawanan berani melempar sepatu kepada Presiden AS pada waktu itu George W. Bush. Bahkan kejadian pada Desember 2008 itu dijadikan sebuah catatan sejarah di buku ensiklopedi bangsa Irak. Yang terakhir adalah monumen Enema di Zeleznovodsk, Rusia, yakni sebuah monumen yang dibangun untuk memperingati sembelit yang sering menyerang warganya. Enema sendiri berarti memasukkan cairan ke dalam anus. Monumen yang terbuat dari perunggu ini dibangun dengan memakan biaya $42.000 dengan tinggi sekitar 5 kaki dan berat sekitar 800 pon. Kisah cinta memang selalu menawarkan sebuah sensasi yang rumit, seperti kisah romantis Romeo dan Juliet yang cukup dikenal oleh masyarakat dunia. Namun tahukah Anda siapa pengarang novel Romeo dan Juliet? Apakah A. Steven Spielberg, B. Dan Brown, atau C. William Shakespeare? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Fenomena. Kembali lagi di Fenomena. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah C. William Shakespeare. Romeo dan Juliet adalah tragedi percintaan karya William Shakespeare yang ditulis pada awal karirnya. Tragedi ini mengisahkan sepasang mempelai muda yang saling jatuh cinta, namun terhalang karena kedua keluarga mereka saling bermusuhan. Romeo dan Juliet merupakan salah satu karya Shakespeare yang paling terkenal, dan juga merupakan salah satu karyanya yang paling sering dipentaskan selain Hamlet dan Macbeth. Jembatan umumnya berfungsi sebagai penghubung dua kawasan yang terpisah karena sungai atau laut. Di berbagai negara, jembatan tak hanya dibuat sekadar sebagai sarana penyeberangan. Jembatan dibuat dengan konstruksi yang nyaman, kokoh, serta unik. Berikut beberapa jembatan unik versi Fenomena. Yang pertama kami akan ajak Anda menuju ke negara tetangga Singapura. Jembatan Henderson Wave di Singapura merupakan jembatan pejalan kaki terindah. Seperti namanya, jembatan ini berbentuk gelombang. Atapnya terbuat dari baja, berfungsi sebagai pelindung dari terik matahari dan hujan bagi pejalan kaki. Jembatan ini terletak pada ketinggian 36 meter atau 12 tingkat dari permukaan jalan. Jembatan sepanjang 300 meter ini menghubungkan taman di Mount Faber dan Telok Blangah Hill, Singapura.
Berikutnya kita akan menuju ke Korea Selatan. Sebuah jembatan di Korea Selatan pada 2008 berubah menjadi pelangi air mancur raksasa yang menembakkan lebih dari 190 ton air per menit dengan hampir 10.000 LED nozzle di setiap sisi jembatan. The Banpo Bridge adalah jembatan terbesar di kota Seoul yang membentang di atas Sungai Han, Korea Selatan. Sumber air berasal dari sungai yang dipompa dan didaur ulang terus-menerus. Keunikan lain dari jembatan ini adalah jembatan Banpo sebenarnya terletak di atas jembatan lain, yakni jembatan Jamsu, sehingga membentuk jembatan ganda. Jembatan Jamsu akan ditutup jika permukaan sungai naik, sehingga jembatan ini akan tenggelam dalam sungai. Dari Korea, kita akan melihat jembatan terpanjang di dunia. Melintasi Teluk Hangzhou, berdirilah jembatan lintas lautan terpanjang di dunia dengan panjang 35,673 km atau 22 mil dengan 6 lajur jalan tol 2 arah. Jembatan ini dibangun untuk menangani kemacetan lalu lintas di wilayah yang sedang berkembang pesat, memotong waktu tempuh antara Shanghai dan Ningbo dari 4 jam menjadi 2,5 jam. Jembatan ini mengalami beberapa kali perbaikan dalam beberapa dekade sebelumnya, sebelum disetujui pada tahun 2003 dan akhirnya dibuka pada 1 Mei 2008. Total investasi untuk jembatan ini senilai sekitar 1,4 miliar US dollar. Bang, 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 boy, you're going down, 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 boy. Masih dari dataran Cina, kami ajak Anda melihat Wind and Rain Bridge yang merupakan simbol arsitektur bangsa minoritas Dong. Wind and Rain Bridge di Diping adalah yang terbesar dalam jenisnya di Provinsi Guizhou, di mana komunitas Dong terbesar Cina menetap. Jembatan ini memiliki panjang 50 meter dan pertama kali dibangun tahun 1894 selama dinasti Qing atau sekitar 100 tahun yang lalu. Tetapi struktur aslinya terbakar dalam kebakaran besar di tahun 1959 dan yang dilihat pengunjung saat ini adalah pembuatan ulangnya yang selesai di tahun 1964. Merupakan arsitektur kayu murni yang terdiri dari pilar, purlin, dan baluster dalam berbagai ukuran dan bentuk. Badan jembatan terbagi menjadi 3 bagian, yang terbesar di tengah berbentuk menara drum Cina tradisional. Pilaster dan eave jembatan dihiasi dengan bunga dan pahatan yang menjadikan jembatan ini sangat unik. Big jewels, big cars, big watch with a pair of big stars. Ice cream on an astronaut. You don't understand, mommy, we so large. This, that, babe, shit, shake it. Dari Asia, kini kita menuju benua Eropa dan diawali dengan Perancis. The Millau Viaduct merupakan jembatan bersanggahkan kabel tertinggi di dunia. Karya Foster and Partners ini sedikit lebih tinggi dari Menara Eiffel dan memakan waktu 3 tahun untuk pembangunan dan dibuka pada umum tahun 2004. Begitu tingginya jembatan ini seperti dibangun di atas awan. Jembatan Millau dibangun melintas lembah Sungai Tang, Prancis Selatan. Jembatan ini dirancang tahan gempa, dilengkapi kaca transparan aerodinamis yang berfungsi melindungi mobil dari hembusan angin. Jembatan ini ditopang 7 pilar terbuat dari baja dan beton dengan tinggi maksimal 343 meter atau 1125 kaki. Jembatan Millau memiliki panjang total 8.071 kaki dengan bentangan tunggal terpanjang 1.122 kaki. Dek jembatan ditopang oleh 7 pilon dan berbobot 36.000 ton. 7 menara masing-masing setinggi 292 kaki dan berbobot 700 ton dipasang ke pilon penopang. Untuk membangun jembatan ini dibutuhkan desain yang berani dan membutuhkan teknik penghitungan tersendiri karena beresiko tinggi. Tak heran jika Millau masuk dalam bangunan berkonstruksi paling menakjubkan sepanjang masa. Dari Perancis kini kita beralih ke London untuk melihat sebuah jembatan yang bisa menggulung sendiri atau rolling bridge. Jembatan ini dirancang oleh Heatherwick Studio terletak di Paddington Basin, London. Panjang jembatan ini 12 meter dan terbuat dari 8 bagian besi dan kayu.
Jembatan dibuat melengkung oleh tenaga hidrolik yang dipasang di handrail di setiap bagian. Saat berada dalam posisi horizontal, jembatan ini merupakan jembatan pejalan kaki. Dari London, kini kita menuju Jerman. Jembatan air Magdeburg menghubungkan bekas Jerman Timur dan Barat di Sungai Elbe dan dibangun sebagai bagian dari proyek penyatuan kembali Jerman. Jembatan sepanjang 1 km yang menghabiskan dana senilai 500 juta euro ini membolehkan kapal angkut sungai menghindari kanal panjang yang padat di sepanjang Elbe. Kapal sering terhadang di jembatan ini bila tanda air sungai berada di tingkat terendah. Big jewels, big cars, big watch with a pair of big stars. It's not so, it's magic, you know. Never believe it's not so. Berikutnya ada Tower Bridge di Britania Raya. Selesai tahun 1894 oleh Horace Jones dan Wolfe Berry, Tower Bridge atau dinamai sesuai dua menara mencolok setinggi 141 kaki dan Tower of London di dekatnya adalah salah satu markah tanah terkenal di London dan salah satu yang terindah di dunia. Jembatan sepanjang 800 kaki ini memiliki spasi 28 kaki bila tertutup tapi terbuka di tengahnya hingga mencapai 140 kaki yang membolehkan kapal berlayar di Thames. Di hari-hari di mana barang dipindahkan melalui laut daripada udara, jembatan ini dinaikkan sekitar 50 kali setiap harinya. Tower Bridge menggunakan 432 pekerja yang membangunnya selama 8 tahun. Pada waktu itu mereka menenggelamkan 70.000 ton beton ke dalam dua pier besar. Menempatkan dua struktur penopang ke tempatnya yang masing-masing berbobot 1.000 ton dan menghiasi seluruh jembatan dengan batu Portland dan granit kornis untuk menutupi 11.000 ton besi di bawahnya. Yang terakhir ada jembatan Octavio Frias de Oliveira yang melintasi sungai Pinheiros di Sao Paulo, Brazil yang dibuka pada bulan Mei 2008. Jembatan ini memiliki ketinggian 138 meter atau 450 kaki dan menghubungkan Marginal Pinheiros dengan Jornalista Roberto Mourinho Avenue. Desainnya unik dengan dua dek melengkung melintas satu sama lain melalui menara penopang berbentuk H. Gedung pencakar langit adalah istilah untuk menyebutkan suatu bangunan yang sangat tinggi dan penggunaan kata pencakar langit untuk menyebutkan bangunan tinggi pertama kali digunakan pada akhir abad ke-19. Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya ekonomi di Indonesia, banyak gedung pencakar langit kian bermunculan. Namun tahukah Anda bangunan tertinggi di Indonesia? Apakah A. Wisma BNI 46, B. Ciputra World Hotel Tower Jakarta, atau C. BCA Tower? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Fenomenal. Kembali lagi di Fenomenal. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah B. Ciputra World Hotel Tower Jakarta. Gedung ini memiliki tinggi 257 meter dengan 49 lantai. Terletak di Jalan Satrio Kuningan, Jakarta dengan lahan seluas 5,5 hektar. Ciputra World ini merupakan superblok yang terdiri dari mall, apartemen, hotel, apartemen premium, perkantoran, dan museum.
Superblok ini dilengkapi hotel berbintang 5 dengan 180 kamar, apartemen 306 unit, dan apartemen premium sebanyak 80 unit. Perkembangan perekonomian di dunia secara tidak langsung akan berdampak pada pembangunan. Di beberapa negara maju, gedung-gedung pencakar langit bukan merupakan pemandangan yang asing lagi. Namun tak hanya negara maju yang getol membangun, beberapa negara berkembang khususnya di Asia juga berlomba membangun gedung pencakar langit. Salah satu yang cukup dikenal adalah Twin Tower Petronas yang ada di Malaysia. Dan berikut 7 gedung tertinggi di dunia versi fenomenal. Yang pertama, Burj Khalifa. Burj Khalifa terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Gedung ini dinobatkan sebagai gedung tertinggi di dunia pada tahun 2010. Memiliki ketinggian 828 meter atau 6 kali lebih tinggi dari Monas di Jakarta. Dan di dalamnya terdapat 900 unit apartemen yang telah menghabiskan dana sebesar 1,5 miliar US dollar. Mulai dibangun pada awal tahun 2004 dan dibuka untuk umum di tahun 2010. Gedung yang menjadi kebanggaan negara penghasil minyak itu belum ada yang menandingi hingga saat ini. Yang kedua, Abraj Al Bait. Abraj Al Bait Tower atau juga dikenal sebagai Mecca Royal Hotel Clock Tower ini terdapat di kota Mekah, Saudi Arabia dan terletak tepat di pintu selatan Masjidil Haram. Menara setinggi 601 meter ini memiliki 120 lantai yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2004 dan dibuka pada tahun 2012. Terdiri dari 7 buah menara dan menara paling tinggi dinamakan Hotel Tower yang dijadikan hotel berbintang 7, sedangkan 6 menara lainnya digunakan sebagai apartemen. Bangunan di bawah menara diisi dengan 5 lantai pusat perbelanjaan, ruang konferensi dan fasilitas-fasilitas lain, termasuk ruang ibadah yang sanggup menampung hingga 10.000 orang jemaah. Yang ketiga, Taipei 101. Taipei Tower adalah gedung pencakar langit setinggi 508 meter dengan 101 tingkat. Memiliki nama resmi yaitu Gedung Financial International Taipei atau Taipei World International Center. Gedung ini dibuka pada tanggal 31 Desember 2004 dengan luas total 450.000 meter persegi dan menghabiskan dana sebesar 1,8 miliar US dollar. Gedung ini menjadi bangunan paling modern yang pernah dibuat oleh manusia dan memiliki keunggulan fiber optik dan fasilitas internet satelit yang dapat mencapai kecepatan 1 GB per detik. 2 lift tercepat disediakan oleh Toshiba yang mencapai kecepatan maksimum 1010 meter per menit yang setara dengan 63 km per jam atau 39 mil per jam. Mampu membawa pengunjung dari lantai dasar ke lantai 89 dalam waktu 39 detik. Sebuah pendulum seberat 800 ton dipasang di lantai 88 untuk menstabilkan menara ini terhadap goyangan yang timbul dari gempa bumi, angin topan, maupun gaya geser dari angin. Yang keempat, Shanghai World Financial Center. Dibangun di distrik Pudong, Shanghai, China, bangunan setinggi 494,3 meter ini dibangun mulai tahun 1997 dan selesai pada tahun 2008 dengan total biaya 1,2 miliar US dollar. Gedung yang memiliki 101 lantai ini digunakan untuk perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, museum, dan lain-lain. Gedung ini juga dinobatkan sebagai bangunan dengan ruang terbuka terbesar di dunia, yaitu 474 meter di lantai 100 yang mengalahkan Burj Khalifa yang memiliki ruang terbuka seluas 452 meter persegi di lantai 124. Fitur yang paling khas dari desain bangunan ini adalah aperture trapesium yang terdapat di puncaknya. Desain asli yang ditetapkan aperture yang melingkar berdiameter 46 meter untuk mengurangi tekanan dari angin serta berfungsi sebagai subteks untuk desain. Karena mitologi Cina merupakan bumi dengan sebuah persegi dan langit dengan lingkaran.
Tap on my window, knock on my door. I want to... Yang kelima, International Commerce Center. The International Commerce Center atau ICC Tower adalah salah satu bagian dari Union Square yang dibangun di atas Kowloon Station, Hong Kong. Bangunan tertinggi di Hong Kong ini memiliki 118 lantai dengan total ketinggian 484 meter. Dibangun mulai tahun 2005 dan selesai di pertengahan tahun 2010, gedung yang awalnya bernama Union Square Phase 7 ini resmi dibuka pada tahun 2011. So unprotected in the blink of an eye. Yang keenam, Menara Kembar Petronas. Bangunan kebanggaan negara yang memiliki rumpun sama dengan Indonesia ini memiliki ketinggian 451,9 meter. Dibangun sejak tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998 dengan jumlah lantai sebanyak 88 ini berdiri tepat di jantung kota Kuala Lumpur, Malaysia. Dirancang oleh arsitek Cesar Pelli dari Argentina, bangunan ini memiliki dua gedung utama yang dihubungkan dengan jembatan. Menara Kembar Petronas menghabiskan dana sebesar 1,2 miliar US dollar dan sebagian besar bangunan ini digunakan untuk perkantoran dan keperluan komersial. Saat ini Menara Kembar Petronas juga dinobatkan sebagai menara kembar tertinggi di dunia setelah runtuhnya gedung kembar World Trade Center di Amerika Serikat. I wish you could see just how much your memory will always mean to me. In the blink of an eye, I never got to say goodbye. Yang terakhir, Zifeng Tower. Terletak di kota Nanjing, China, bangunan setinggi 450 meter ini memiliki 89 lantai. Dibangun dengan jangka waktu selama 5 tahun sejak tahun 2005 oleh arsitek terkemuka Adrian Smith. Memiliki nama lain Nanjing Greenland Financial Center, gedung tertinggi kedua di China ini banyak digunakan untuk hotel, perkantoran, dan memiliki sebuah observatorium di bagian atas. Itu tadi 7 gedung tertinggi di dunia versi fenomenal, tentunya dengan ciri khas yang berbeda di tiap negara. Selain menjadi lambang kemajuan ekonomi negaranya, gedung pencakar langit tadi tentu saja menjadi kebanggaan masyarakatnya. Di masa yang akan datang, bisa saja bermunculan gedung tertinggi lainnya yang dapat menggeser posisi gedung tertinggi tadi. Karena perekonomian akan terus berkembang dan gedung pencakar langit menjadi salah satu simbol prestis suatu negara. Sejumlah informasi menarik telah kami hadirkan untuk Anda hari ini. Terima kasih Anda telah setia menyaksikan Fenomenal dari awal hingga akhir. Jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya di Fenomenal episode berikutnya. Sampai jumpa. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs. Are TV